Baik, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Akmantikus Putri Nugroho dengan NIM G0024133 kelompok 8. Di sini saya akan membuat laporan anatomi. Laporan 1 yaitu menjelaskan mengenai traktus respiratorius yang superior. Baik, untuk traktus respiratorius superior sendiri dia itu terdiri dari nasus, faring, dan laring. Jadi pertama kita akan membahas mengenai nasusnya terlebih dahulu. Jadi nasus itu nasus eksternusnya terlebih dahulu. Untuk nasus eksternus itu disusun oleh tulang keras dan juga kartilago. Untuk tulang keras ya dia terdiri dari os nasal, os frontal, sama os maxilla. Kemudian untuk kartilagonya dia itu terdiri dari kartilago septinasi, kartilago alar minor, alar mayor, kemudian kebalik kartilago septinasi, alar minor, kemudian kartilago alar mayor dan kartilago septinasi di bagian sininya. Di sini ada os nasal. Kemudian untuk setelah itu kita akan masuk ke dalamnya, yaitu kafumnasi. Untuk kafumnasinya itu untuk nasus sendiri dia tuh punya dua apertura, yaitu apertura yang anterior sama posterior. Untuk apertura nasalis anterior dia tuh disebut dengan nares, sementara yang posterior disebut dengan coana. Seperti itu. Kemudian untuk regionya sendiri di dalam kafumnasi itu ada 3 regio, yaitu vestibulum nasi, regio respiratorik, dan regio olfaktorik. Kemudian untuk saptinasi, saptinasi itu merupakan pembatas yang ada di dinding medial kafumnasi. Dia tuh tidak hanya tersusun dari satu os, tetapi ada beberapa os sebagai penyusunnya. Jadi untuk saptumnasi, saptumnasi sendiri dia mempunyai beberapa penyusun. Di bagian di sini ada lamina perpendicularis os ethmoidalis, kemudian ada spina nasalis os frontal di bagian atasnya, kemudian di samping ada os vomer, dan di sini ada cartilago septal. Apa sih? Cartilago septinasi, betul. Terus di bagian bawahnya itu ada crista nasalis os palatinus. Crista nasalis os palatinus dan juga crista nasalis os maxilla. Ada lagi nggak? Os vomer, crista nasalis os maxilla, udah. Cartilago septinasi, ya itu penyusunnya dari saptumnasi yang dia letaknya di dinding medial dari kafumnasi. Ini penampakannya kalau dia tertutup oleh mukosa. Di sini ada coana, di sini ada nares. Gitu. Jadi terus setelah membahas saptumnasi, di sini kita akan membahas mengenai dinding lateral dari kafumnasi. Jadi di dinding lateralnya, di sini dinding medial tadi, di dinding lateralnya itu kita memiliki konka. Konkanya tuh ada 3. Konka atau lengkungan, dia akan membagi kafumnasi itu menjadi saluran dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimaris. Nah, untuk konkanya tuh ada 3, konka superior, konka media, sama konka inferior. Konka sendiri dia akan membagi kafumnasi menjadi 4 saluran udara, yaitu paling atasnya itu ada recessus sphenoethmoidalis, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior gitu. Kemudian mungkin muaranya dibahas setelah ini. Nih, dia membagi jadi 4 kan di sini aliran udaranya. Ini ada recessus sphenoethmoidalis di bagian sininya. Kemudian ini meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior itu dia di ngelewatinnya konka inferior gitu. Gitu. Kemudian untuk muara-muaranya itu ada, ini bukan ya, ini preparatnya di sini. Nah, jadi di dinding lateral dari kafumnasi itu ada muara dari sinus paranasalis dan juga ductus nasolacrimaris. Nah, kemudian tadi yang paling atas kan ada recessus sphenoethmoidalis, itu merupakan muara dari sinus sphenoidalis. Jadi di sini ada recessus sphenoethmoidalis merupakan muara dari sinus ethmoidalis. Gitu. Kemudian di bawahnya itu ada meatus nasi superior, dia merupakan muara dari salula ethmoidale yang posterior.
benar. Muara dari salula ethmoidale yang posterior, meatus nasi superior. Ini ya. Nah, di sini meatus nasi superior dengan muara dari salula ethmoidalis yang posterior. Kemudian di sini ada meatus nasi media kan. Dia tuh ada 4 struktur bangunan utama di sini. Jadi di sini tuh ada bula ethmoidalis, kemudian bawahnya dibatasi dengan hiatus semilunar, terus di sini di anteriornya ada infundibulum. Apalagi? Ada infundibulum, terus ada processus uncinatus di batas bawah dari hiatus semilunar. Ya, batas bawahnya hiatus semilunar kan. Ini hiatus semilunar, batas bawahnya ini kan berarti gitu. Terus di bula ethmoidalis tuh ada beberapa muara. Dia berbentuknya kan kayak kubah. Terus di sini ada muara dari salula ethmoidalis yang media gitu. Terus ini ada hiatus semilunar yang merupakan muara dari sinus maxillaris. Terus yang infundibulum itu merupakan muara dari sinus frontalis ya. Iya, muara dari sinus frontalis kan di sini infundibulum, dia di bagian anterior dari hiatus semilunar. Di sini sinus frontalisnya dia bermuara ke sini. Bermuara ke infundibulum ethmoidalis, sama selain sinus frontalis ada juga yang salula ethmoidalis anterior, dia juga bermuara di infundibulum ethmoidalis. Terus ada proses uncinatus, dia batas bawah dari hiatus semilunar. Ya, dia gak ada muara apa-apanya. Terus di bagian bawahnya itu terakhir kan ada meatus nasi inferior di sini. Gitu kan. Terus meatus nasi inferior itu merupakan muara dari ductus nasolacrimalis di bagian sini. Opening of nasolacrimal duct, seperti itu. Terus jadi kemudian di bagian kranial itu ada beberapa sinus yang tadi sudah dijelaskan juga muara-muaranya. Jadi ada 4 sinus di bagian di os kranial. Itu ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidal, dan juga sinus maxilla. Jadi sinus-sinus ini fungsinya apa? Itu bisa mengurangi berat relatif tengkorak, terus meningkatkan resonansi suara, dan sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Terus untuk melembabkan, untuk melindungi struktur yang sensitif terhadap fluktuasi suhu udara, melembabkan, menghangatkan, dan juga untuk pertahanan tubuh, seperti itu. Kemudian untuk vaskularisasi dari kavum nasi itu ada cabang dari arteri karotis internal sama arteri karotis eksternal. Untuk karotis eksternal itu ada spina palatina, labialis mayor, labialis superior, palatina mayor, dan rambus lateralis nasi. Kemudian yang internal dia ada ethmoidalis anterior dan ethmoidalis posterior. Seperti itu untuk vaskularisasinya. Kalau inervasinya itu ada 3 ya, SVA, GSA, sama secretomotorium glandula mucosa. Untuk sensorik visceral afferent dia nervus 1, nervus olfactorius. Kemudian untuk sensorik umumnya GSA, general somatic afferent, dia itu cabang dari nervus ophthalmicus sama cabang dari nervus maxillaris. Kemudian untuk secretomotorium glandula mucosa dia ada nervus facialis sama nervus maxillaris yang menginervasi begitu. Ini ada autonomic innervation. Ini preparatnya. Kelihatan ya, ada sinus maxillaris. Ya. Terus lanjut ke faring. Struktur ada faring. Faring dia terdiri dari 3 parts. Ada parts nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Faring. Ini ya preparatnya. Ya, ini preparat faring. Pakai ini. Oh, ini tadi vaskularisasinya ya, bagian kavum nasi. Ya, ada 3, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Itu kalau skeletopisnya nasofaring itu 1-2, VC 1-2, 2-3, sama 3-5. Faring sendiri tuh dia merupakan muskulomembranosa, saluran muskulomembranosa yang dengan panjang 12-14 cm kan. Tadi 3 region naso, oro, sama laringo. Terus di nasofaring itu ada beberapa struktur utama yang penting buat kita pelajari. Jadi strukturnya tuh di sini ada ya ini
strukturnya ada opte. Opte itu menghubung dari faring ke kavitas timpanika telinga. Terus ada tonsila faringea, dia di sini di bagian superior dari opte. Ini ada tonsila faringea atau adenoida, bener ya? Pharyngeal tonsil adenoid deep and large. Terus ada torus tubarius yang di bagian superior dari opte, torus levatorius bagian inferior dari opte, sama rectus pharyngeus dia dari superior dorsal torus memanjang sampai ke faring. Rectus pharyngeus yang sini. Ini optenya, ini levatorius tubarius. Terus selanjutnya ya ada orofaring. Orofaring itu bawahnya dia tuh di VC 2 sampai 3 kan. Gitu. Tuh ada laryngofaring, dia tuh ada struktur pentingnya, ada fossa piriformis sama adductus laryngis. Iya ada fossa piriformis sama adductus laryngis. Fossa piriformis itu ketika ada benda tajam yang tetelan dia akan masuk ke fossa piriformis. Sedangkan adductus laryngis itu dia kayak pembuka pintu masuk menuju ke laring seperti itu. Kemudian kita bahas laring. Jadi laring itu letaknya VC 3 sampai VC 6. Laring dia mulai dari sini. Ini tadi ya sebenarnya tonsil palatina, itu laryngis. Ini preparatnya, ya ini laring. Kemudian laring itu apa aja yang perlu dibahas? Yang penting-penting itu dia punya kartilago laryngis. Ada yang paling kelihatan di sini mungkin ada kartilago tiroidea sama cricoidea. Terus yang bagian posteriornya itu kalau bisa dilihat ya, ada nih kartilagonya, ada kartilago ini vokal ligamen di sini, cricotiroidnya di ini ligamen kartilago cricoidea di bagian situ. Kemudian ada tulang hyoid di bagian superior dari thyroid cartilage ya. Terus di sini ada arytenoid cartilage yang bagian posteriornya. Terus yang paling kecil ini namanya cartilago corniculata. Seperti itu. Yang penting cartilago laryngisnya. Terus ada cavitas laryngis. Dia itu bangunan pentingnya ada plica vestibularis, rima, plica vocalis, rima glotidis, ventriculus laryngeus. Preparatnya di nih bangunan pentingnya. Ada tiga ruang kan dia. Ada ruang supraglotis, transglotis, dia di antara plica vestibularis sama plica vocalis, sama ruang subglotis di bawahnya gitu. Terus di sini juga ada muskuli-muskulinya, dia fungsinya bisa buat levator sama depresor dari laring ya. Gitu. Terus laring itu juga ada fungsi fonasi dan respirasi gitu. Jadi mungkin segitu saja yang saya bahas untuk bagian tractus respiratorius superior. Ini sebenarnya preparatnya banyak, tapi mungkin nggak akan saya jelaskan semua karena banyak sekali. Jadi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.